Good afternoon, my friends. Seperti yang sering saya lakukan, kali ini saya berada di belakang rumah dan di dekat sawah bapak saya. Cuacanya sebagian langit menunjukkan mendung dan ada tanda-tanda mungkin akan gerimis ya atau hujan. Semoga mungkin bisa hujan hari ini, malam ini atau mungkin besok supaya tanaman padi yang bapak saya tanam bisa mendapatkan air hujan setelah 2 hari ini cukup panas ya cuacanya. Teman-teman, kali ini saya ingin berbicara tentang being non judgmental, tidak menghakimi. Mungkin tren we listen we don't judge itu ya memang muncul akhir-akhir ini karena juga perkembangan spiritual New Age yang cukup pesat sehingga orang memunculkan tren yang sebenarnya tidak baru karena tidak ada yang baru di kolong langit ini, bahwa we should listen and we shouldn't judge. Kita mendengarkan dan kita tidak menghakimi. Saya setuju dengan itu, walaupun tidak sepenuhnya setuju. Ada bagian di dalam di dalam diri kita yang menyisakan ruang untuk analisa. Ya, kita tidak menghakimi. Ada seorang teman yang menurut pandangan banyak orang adalah seorang yang spiritual, seorang yang mendalami spiritualitas, religiusitas, tapi hidupnya mungkin bisa dilihat jauh dari sejahtera. Kalau kita mengukur kesejahteraan adalah dengan banyaknya jumlah uang di rekening, mungkin jauh ya dari sejahtera. Tapi apakah dia tidak bahagia? Nah, itu yang mungkin hampir selalu lolos dari pengamatan kita. Banyak orang-orang yang saya lihat mungkin tidak terlalu berkelimpahan hidupnya, dalam artian tidak banyak harta benda yang dimiliki, tetapi batinnya tenang, hidupnya tentram, komunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan pasangan juga baik. Secara background pendidikan pun juga tidak terlalu tinggi ya, tapi kemampuannya dalam menghandle hidup, menghandle permasalahan-permasalahan yang ada sangat graceful. Tapi ada juga yang menurut saya dikaruniai intelektualitas yang tinggi, tetapi kemudian yang harusnya jadi berkah malah jadi serapah karena kemudian egonya sangat tinggi. Kemudian karena egonya yang tinggi itu, dia tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, sehingga yang orang lain lihat seharusnya tidak jadi masalah bisa menjadi masalah, atau seharusnya itu bisa diselesaikan dengan mudah menjadi sulit dan rumit karena benteng ego, benteng intelektualitas, bahkan benteng spiritualitas menempatkan diri sebagai orang-orang yang tinggi dalam spiritualitas, dan orang-orang yang di sekitar saya harus memperlakukan saya seperti ini. Nah, ini okay, we should listen and we shouldn't judge. Tapi bagi saya ego
memang tidak mau dihakimi. Ya, ego kita ini memang terlalu angkuh, sehingga ketika mendengar saran orang lain kita akan melihatnya sebagai penghakiman, padahal tidak juga, bukan penghakiman. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan masalah, hanya masalah komunikasi. Coba teman-teman pikirkan bagaimana seorang pria mampu meyakinkan seorang wanita untuk mendampingi dia seumur hidup dia menjadi istri. Dengan apa? Sebagian besar dengan kata-kata, dengan komunikasi. Orang tidak bisa diyakinkan hanya dengan uang, tidak bisa. Kalaupun bisa itu ya transaksional, hanya ketika uangnya habis ya orang akan pergi. Tapi dengan komunikasi yang baik, seseorang itu semua bentuk komunikasi, entah itu janji, entah itu harapan, entah itu penjelasan, semuanya adalah lahir dari kata-kata, dari komunikasi yang apabila being served rightly, it will serve the right purpose. Ya. Kalau kata-kata itu diucapkan dengan benar, maka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kita menginginkan orang membantu kita, kita minta tolong pun kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Begitu juga ketika orang mau betah bersama kita, berada di sekeliling kita, atau tetap mau berkomitmen dengan kita, karena kita mengapresiasi keberadaan mereka. Apa bentuk apresiasi itu? Kata-kata. Ya, of course sebagai seorang pekerja apresiasi itu juga mestinya dalam bentuk pemberian kompensasi yang layak, gaji yang layak. Tapi kata-kata juga penting, kata-kata yang benar, komunikasi yang benar, ya, menyampaikan bahwa you matter, keberadaanmu sangat membantu saya. Umpamanya ketika ada seorang teman yang membantu saya menyampaikan apresiasi saya. Apakah itu tidak diperlukan? Oh, yang penting kan orang itu ya tulus ya, nggak perlu basa-basi. No. Apresiasi itu mesti disampaikan, karena di balik kata-kata itu adalah setiap kata-kata memiliki ruh. Ketika kita menyampaikan apresiasi, maka ruh yang disimbolkan oleh ungkapan apresiasi tersebut adalah juga dalam bentuk ruh apresiasi. Ya. Kembali kepada slogan we should listen and we shouldn't judge. Sekali lagi, karena kita terpaku dengan itu, maka kita tidak mau dikritik, kita nggak mau dijudge. Ego kita terlalu tinggi karena kita menganggap kritikan itu adalah penghakiman dan kita tidak membutuhkan penghakiman. Oke, kadang-kadang memang kita bisa merasakan sebuah kritik itu memang sengaja dibuat untuk menghakimi. Kita bisa merasakannya, tapi tidak semuanya. Dan kalaupun itu memang untuk menghakimi kita, so what? Apa yang berkurang dari diri kita ketika dihakimi? Kalau kita bisa melihat segalanya dari sisi baik, segala yang disampaikan ke kita bisa kita jadikan sebagai input, masukan. Kita bisa menjadikan diri kita detach dengan segala kritikan-kritikan yang dilayangkan kepada kita. Sehingga kita menjalani hidup dengan graceful. Yang tadinya ada masalah menjadi berkurang kadar masalahnya, atau bahkan hilang sama sekali, sehingga kita bisa mingle, kita bisa berinteraksi dengan orang tanpa hati yang mendongkol, hati yang tidak enak, karena kita secara graceful bisa mengkomunikasikan
apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. That's the importance of language. That's the importance of words. Itu pentingnya kata-kata, pentingnya kalimat, pentingnya bahasa untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Adalah bodoh sebenarnya. Bodoh secara spiritual apabila kita membiarkan ego kita membuat kita gagal mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan secara graceful. Graceful apa bahasa Indonesia aja saya nggak ngerti. Kalau diterjemahkan gemulai, bukan gemulai. Graceful it's secara indah. Jadi walaupun kita mengungkapkan keberatan, itu disampaikan dengan indah, dengan baik, dan sebisa mungkin tidak menyakiti pihak lain. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Ini tadi sempat gerimis, sekarang sudah tidak lagi. Kalau berdasarkan cuaca sih besok hujan ya. Semoga besok bisa hujan berdasarkan perakiraan cuaca. Terima kasih teman-teman. Salam bahagia.